warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat raga, lapang amal, juga bening hati. Saat sepucuk bunga mulai mekar, maka biasanya mekarnya juga tidak akan bertahan lama, karena ia akan terpapar oleh sinar matahari, tertiup oleh angin, atau bahkan tersapu oleh hantaman badai. Ini adalah pelajaran terindah yang tampaknya dialami oleh seorang Syarafi Ahmad. Beliau saat ini adalah seorang pebisnis, dan beliau belajar dari pengalaman masa lalu bagaimana ketika beliau merintis sebuah band musik, yang kemudian band yang beliau rintis itu kemudian cukup bersinar, namun kemudian harus tergerus oleh aliran musik lain yang lebih baru, lebih menyegarkan, dan tentunya juga lebih banyak penggemar. Bahwa ketika sebuah bisnis tidak disertai dengan sebuah strategi bisnis yang tepat, terlebih perencanaan masa depan yang tepat, maka bisnis itu juga akan tergerus oleh bisnis lain yang lebih kompetitif dan lebih struggle. Di Sinem Talk Series edisi yang ke-13 ini, beliau akan bertutur tentang kegemarannya dalam bermusik. Beliau juga akan bertutur tentang bagaimana beliau merintis dan bahkan sempat meninggalkan pendidikan formal demi sebuah musik yang beliau cintai. Dan tidak kalah pentingnya adalah pengalaman yang sangat unik dan sangat berharga, karena bisnis yang beliau rintis saat ini adalah bisnis yang juga turut membantu menumbuhkan bisnis-bisnis kecil, unit-unit usaha kecil, sehingga dapat tumbuh lebih besar, lebih berkembang. Semoga cerita ini bermanfaat, dan pastikan untuk selalu mendukung cerita-cerita berlimpah kebaikan dengan memberikan komen, like, share, atau subscribe di channel Al-Fatih Rizzi Imani. Semoga bermanfaat. See you next. Teman-teman, hari ini kita ada teman ngobrol, Kak Syarafi Ahmad. Pak Agus mengenal Kak Raffi sudah berpuluh tahun yang lalu, dan alhamdulillah masih terus. Betul. Kalau hari ini Kak Raffi akan ngobrol mungkin terutama tentang tentunya tentang kurasi ya. Kak Raffi mungkin sebelum ke kurasi, mungkin flashback dulu ke era 2010-2011 saat masih bersama Civalri, boleh cerita pengalamannya? Oke, ya itu di saat sebenarnya kalau saya ini kebetulan memang suka banget mencoba hal yang baru. Jadi kalau tarik ke belakang lagi saat masih, mungkin Kak Agus masih kenal waktu 2000 berapa ya, waktu kelas 3 SMP, saya sempat sulap juga bareng sama Yandra dan Kartu ya. adiknya Bari yang sekarang mereka sudah jadi YouTuber cukup besar lah gitu, dan kerja di perusahaan Big Three e-commerce gitu dua-duanya. Jadi sempatlah nyoba ke sana, tapi ternyata kurang cocok. Akhirnya nyoba ke band juga, benar-benar serius sampai punya manajer. Di 2009 kita start bandnya, dan kita sign sama label Cruise. Dulu ada nama label Cruise, sekarang jadi tempat fashion juga tetap, tapi dia lebih ke skate sih sekarang, karena kan lebih lagi naik ke skate sama Vespa gitu. Kalau dulu mereka label musik yang di dalamnya ada, kalau dulu ada nama band-band emo seperti Killing Me Inside, 13, Pee Wee Gaskin, nah dinaungi sama mereka. Nah kita ada di dalamnya juga tuh gitu. Ibaratnya kalau Killing Me Inside itu masuk main di pensi, nah kita biasanya band pembukanya gitu. Dulu sebenarnya kita udah serius banget sampai udah bikin mini album. Cuman akhirnya kita memutuskan untuk bubar karena pada saat itu musik band udah mulai nggak laku, digantikan oleh musik elektronik seperti DJ. Terus mulai makin kesini ada rap gitu. Jadi musik sekarang makin elektronik. Ya lebih murah kan mengundang satu DJ dengan lagu-lagu yang top 40 di remix ketimbang band yang mungkin nggak semua orang tahu gitu, dan punya crowd yang niche banget kalau istilah bisnisnya lah, yang marketnya benar-benar mengerucut gitu, jadi nggak semua orang suka gitu. Jadi akhirnya
kita memutuskan untuk ya perlahan-lahan mulai keluar satu-satu, walaupun persis banget kita udah recording, kita udah mixing, mastering, udah jadi albumnya, tinggal di launch aja. Dan kita mau merubah konsepnya dari awal yang musik keras gitu, metal, emo, yang jadi ke industri musik major gitu. Kita lebih ke pop masuk. Kita mau ke arah sana gitu, tapi ternyata kita udah terlambat gitu. Diawali dengan Piwi dan Killing Me yang udah mulai memelan lah musiknya gitu. Mereka masuk ke sana, ya mereka tetap naik gitu, tapi nggak selama itulah. Mungkin bisa dilihat dari vokalisnya yang sekarang jadi YouTuber dan malah jadi masuk acara TV gitu. Akhirnya kita memutuskan buat kita pisah, ya kita lanjutin kuliah karena pada saat itu masih kuliah semua, lanjutin masa depannya masing-masing, dan ya akhirnya ada yang jadi akuntan, ada yang jadi agen asuransi, ada yang punya PH sendiri, dan sekarang kalau saya ada kurasi ini gitu, usaha sendiri gitu. Oh iya. Jadi ya pas banget tuh kan, tidak jauh mungkin rentang usia kan muncul juga itu ada nama DJ Audrey ya. Nah, itu juga adik kelas ya. Ya, jadi apa namanya? Ya pas gitu. Tumpang tindih gitu, habis Chivalry naik, DJ menyeruak naik gitu. Jadi kayak iya. Dan memang mungkin kalau musik DJ memang itu sangat customize dan mungkin bisa dibilang unik ya. Orang kan mendengarkan band, grup musik atau mungkin penyanyi solo kan sudah biasa. Ini kan suatu yang mungkin baru, jadi mungkin ada semacam pemuasan buat mereka yang suka musik gitu. Nah mungkin yang tapi sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, sebenarnya tentu setelah sekian lama berkecimpung di Chivalry yang Bagus juga tahu itu bisa dibilang termasuk band yang jadi langganan pensi terutama daerah Bintaro ataupun Jakarta. Mungkin apa sih yang istimewa dari Chivalry yang Raffi ketahui? Pada saat itu sebenarnya karena kita masuk ke jalurnya Cruise tadi gitu, di label itu memang pada waktu yang sama lagi tren-trennya tuh sebutan genre musik post hardcore, di mana musiknya sebenarnya nggak harus bagus, nggak harus bisa diterima sama semua orang, asalkan fashionnya masuk gitu. Dan pada saat itu kita punya vokalis yang juga punya tampang kebetulan gitu, jadi yang memang jadi ikon-ikon remaja pada saat itulah gitu, anak-anak sekolah gitu, jadi panutan. Dan sampai akhirnya banyak vokalis kita itu nama belakangnya diambil untuk jadi seperti kayak orang rename Facebooknya dengan nama belakang si vokalis saya itu gitu, benar-benar jadi panutan gitu. Makanya ketika serambut gondrong udah nggak zaman lagi, rambut gondrong smoothing lurus itu, akhirnya mereka kecewa sama kita gitu. Ya bang, kenapa dipotong rambutnya gitu. Sedangkan ya kita pertama udah mulai gerah dan udah mulai nggak zaman lagi tuh sebenarnya gitu. Jadi fans kita mulai mundur, mulai hilang karena ngerasa kita udah nggak jadi panutan mereka lagi, dan kita mencoba cari fans yang baru. Ternyata ya industri major pun yang kayak Dahsyat, Inbox, yang biasa band-band yang nongol di sana juga udah mulai berkurang gitu, digantikan dengan rap dan DJ itu tadi, musik-musik elektronik. Sudah bergantilah musimnya gitu. Iya. Nah, kalau untuk kita sendiri balik lagi tadi itu lebih ke fashion gitu, karena fashionnya kita. Dan kalau secara musik sebenarnya karena kita mengikuti zaman sih pada saat itu. Jadi, dan kita juga punya satu lagu yang memang ibaratnya kalau kata anak zaman sekarang tuh relate dengan kehidupan mereka. Itu yang judulnya Maaf. Itu masih ada sih di YouTube dan di Spotify kalau nggak salah. Kita masih terus bayar supaya masih bisa diakses gitu. Musik-musik kita ada 6 lagu yang bisa di play gitu di Spotify. Iya. Aku sering mutar dulu yang mini EP atau yang Maaf mungkin ya, itu sangat. Iya. Intronya sangat luar biasa. Tentang musik berarti mungkin nggak cuma Chivalry ya, yang Bagus amati juga memang ada grup band lain yang juga eksis tapi kemudian tidak bertahan lama. Memang mungkin ada faktor internal tadi itu ya, ada kepentingan masing-masing personel, ada yang mau kuliah, kemudian ada yang faktor eksternalnya mulai kehilangan fans ya. Jadi mungkin kalau boleh disimpulkan memang sampai sejauh ini untuk musik memang mungkin baru sebatas apa ya, ekspresi kita belum bisa dijadikan sebagai sebuah apa namanya ya, mungkin apakah pegangan atau mungkin sandaran ya, mungkin benarkah seperti itu sejauh ini?
Iya, betul. Kalau untuk sebenarnya balik lagi, fashion itu akan kalah ketika ternyata nggak bisa dijadikan sebagai sandaran tadi atau ya penghasilan gitu. Kadang-kadang kita kan maunya ya kerja sesuai passion gitu. Orang mungkin berhenti dari pekerjaan kantorannya karena ingin mengejar passion. Tapi balik lagi, kalau tidak ada penghasilannya, tidak menghasilkan uang, untuk apa gitu dan sampai kapan. Nah, karena kita pada saat itu masih muda, maka kita bertahan terus tuh. Gitu. Kita dulu sebenarnya manggung misalnya, saya lupa sih. Kalau manajer saya bilang itu kalau gigs sekitar 5 sampai 6 juta. Nah, kalau misalnya nanti yang besar kayak pensi itu 11 juta. Nah, itu dibagi per orang, nyampainya ke personil sendiri sebenarnya sekitar 1 sampai 2 juta per panggung. Gitu pada saat itu buat kita besar. Tapi balik lagi duit itu kita pakai untuk fashion lagi, kita beli sepatu yang zaman pada saat itu untuk balik lagi ke style gitu. Jadi habis-habis terus gitu. Mungkin kalau Imo pada booming pada saat zaman sekarang gitu 2018 ke atas di mana sosial media sudah penggunaannya sudah sangat besar, mungkin lebih bisa bertahan lama gitu. Kita ada memanfaatkan teknologi ya, karena banyak sekali sekarang passion orang yang terpenuhi selain hanya passionnya aja juga kebutuhan akan uangnya tadi karena teknologi tadi ya, mungkin bisa bermusik via YouTube sekarang gitu, untuk fotografer nggak hanya untuk fotografer panggung. Jadi yang dulu foto-foto panggung saya, sekarang dia punya channel YouTube, terus dia bisa sharing-sharing via online, seminar segala macam gitu. Jadi sekarang banyak banget yang bisa diutilize, bisa teknologi membantu passion anak muda sekarang gitu. Bukan hanya passionnya aja yang terpenuhi, tapi kebutuhan akan penghasilannya tadi gitu. Ya, utilize itu tadi kata yang unik ya. Jadi dari Civali kemudian ke Kurasi, perjalanannya seperti apa, Pak Raffi? Nah, jadi sebenarnya di sini ketika waktu awal band ini, saya sebenarnya mengorbankan pendidikan gitu. Ini juga nggak bagus untuk dicontoh. Jadi sebenarnya masa sekolah dan pendidikan saya itu nggak bagus untuk dicontoh. Cuman yang bisa jadi pelajaran adalah ya kita mungkin kuliah lama atau sekolah nggak benar-benar lulus dari SMA yang bagus, tapi nggak berarti kita gagal gitu. Nah, saya mau ceritain, waktu di SMA itu kan saya di Pembangunan Jaya tuh. Waktu kelas 2 ke 3 itu saya benar-benar diajakin untuk ngeband ini, untuk Civalry. Jadi mereka udah komplit semua membernya, tinggal satu lagi nih, mereka butuh yang main keyboard gitu. Pada saat itu susah nyarinya karena alat-alatnya masih mahal, dan yang bisa main keyboard biasanya nggak suka tuh musik-musik kayak gini gitu. Jadi akhirnya kebetulan saya lagi nyoba-nyoba tuh beli itu. Sebenarnya saya nggak into musik, ya suka musik itu, tapi pada saat itu beli untuk ngikutin tren yang elektronik tadi menjelang tren DJ masuk gitu. Nah, pada saat itu saya beli, kontekan dengan anak PJ yang memang kenal dengan vokalis saya dulu tuh gitu. Nah, dari situ akhirnya ngeband. Nah, setelah ngeband itu, wah ternyata panggungannya banyak makan hari-hari weekdays gitu, yang saya ngerasa wah kayaknya pengen kejar ini nih yang serius nih. Setelah sulap gagal, wah ini kayaknya yang benar-benar saya bisa jadiin pegangan gitu. Selain passion juga bisa ngebawa saya, maksudnya buat ya nantinya untuk kerja gitu, untuk networking segala macam. Akhirnya ngorbanin SMA, akhirnya saya keluar dari Pembangunan Jaya, masuk ke homeschooling gitu supaya bisa manggung di tengah hari, Sabtu Minggu, capek ya sakit juga tinggal tidur aja gitu, karena sekolahnya juga saya ngambil yang private, dan private pun juga saya nggak panggil gurunya, benar-benar nggak belajar sama sekali jadinya gitu. Sampai kuliah pun juga sering bolos. Waktu itu ada acaranya Cruise yang ngundang band luar, band metal luar, hari Kamis, saya ingat banget, dari siang sampai malam. Nah itu ya saya bolos gitu, kadang malah UAS saya juga bolos. Nah, makanya akhirnya keputusan untuk keluar saya adalah salah satunya untuk ya karena nggak enak juga sama orang tua gitu, masih menumpang tinggal di orang tua, uang dari band juga nggak bayar untuk bayar kuliah, tapi untuk diri sendiri. Nah akhirnya saya mutusin buat udah deh beresin dulu kuliah gitu. Nanti kalau beres kuliah ya kita bisa ngerjain apapun yang kita mau gitu, setelah sudah tidak jadi tanggungan orang tua gitu. Perjalanan juga panjang akhirnya. Dari situ setelah lanjutin kuliah ternyata juga akhirnya malas-malasan lagi ketika
masuk proses magang gitu. Kebetulan saya magang yang akhirnya di tempat startup yang baru jadi nih gitu. Jadi startup yang baru dibangun 1-2 tahun, dia basisnya adalah fintech gitu, financial technology. Namanya Kartu Jajan. Saya juga pernah tawarin ke Anissa, waktu itu saya ketemu Kak Agus ya? Enggak kayaknya ya. Enggak. Nah, saya ketemunya tuh Pak Heri, Bu Pia, jadi guru-guru yang lain ke sana. Kita punya sistem kartu untuk jajan di kantin, pakai kartu e-money yang pada saat itu masih awal-awal lah gitu. Cukup diterima, tapi ternyata bisnisnya gagal. Tapi dari situ saya ngelihat, saya malah jadi malas skripsi sebenarnya. Itu sebenarnya satu poin yang saya ngerasa kok skripsi udah susah banget, ngerjainnya ditolak segala macam dan bayar lagi. Mendingan saya kerja capek-capek tapi dibayar gitu. Itu pemikiran yang salah sih sebenarnya. Makanya akhirnya saya kuliah itu sebenarnya sampai 7 tahun gitu. Nah ini juga bisa dijadiin bahan pelajaran. Ternyata skripsi itu nggak sesusah itu. Jadi saya ngerjain skripsi cuma 1,5 bulan dan itu juga dipotong sama Lebaran. Pada saat itu puasa. Jadi waktu saya datang ke kampus, benar-benar mau serius nih, oke, kerjain kuliah gitu. Karena motivasi pada saat itu menikah sih, gitu. Mertua saya, almarhum, itu bilang, ya kamu lulusin dulu lah gitu, banggain dulu orang tua, baru nikahin anak saya gitu. Makanya akhirnya 1,5 bulan hajar, selesai gitu. Dan itu juga diketawain sama Kak Prodi pas saya datang gitu. Kamu ngapain di sini gitu? Ini sebulan lagi kamu udah di DO gitu. Waktu tinggal sebulan lagi waktu ngerjain skripsinya gitu. Karena 7 tahun adalah batas maksimal di universitas saya itu Universitas Multimedia Nusantara, UMN. 7 tahun selesai dari itu DO. Pilihannya adalah DO atau saat ini juga transkrip nilai. Gitu. Jadi transkrip nilai pindah kampus. Tapi nanti banyak mata kuliah yang nggak kepake. Kalau kampusnya ternyata banyak mata kuliah yang nggak dipakai gitu. Jadi hanya mata kuliah yang ada aja yang sama itu baru bisa dipakai nilainya. Kalau nggak habis gitu. Makanya saya mikir, wah lulusan SMA nih gitu gimana ya. Mikir juga memang mau usaha aja sih. Tapi sementara ngerjain skripsi dan sebelum-sebelumnya bertahun-tahun setelah dari perusahaan yang tadi fintech bangkrut, saya juga ngerjain ada salah satu investor yang fintech tadi itu ngajakin saya untuk dia nge-rebranding tehnya. Dia punya teh namanya Tea Edik, ada di Gunawarman sama di Wijaya, Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Itu teh premium, jadi sekelas sama teh premium, saya lupa apa namanya, yang ada Dilma, gitu, selalu Dilma, terus teh, saya lupa satu lagi yang depannya teh juga namanya Tea apa gitu. Nah itu saya harus nge-rebranding itu gitu, dan itu juga balik lagi gagal lagi karena twinning juga termasuk twinning tea. Nah, sorry, itu dia, Pak. Maksudnya, Twinnings. Nah, jadi dia setara sama itu, tapi ini lokal brand, gitu. Nah, ternyata gagalnya adalah, saya emang semua apa aja memang dicoba, gitu. Tapi setelah saya tahu, ternyata teh, ya Sariwangi lah yang pemegang utamanya di Indonesia. Atau merek-merek lain yang biasanya ada di warteg tuh kayak teh cap jempol, apa segala macam. Yang tradisional itulah yang laku di Indonesia, gitu. Karena tehnya asalnya dari Indonesia juga, dan rasanya juga kita bukan orang Inggris atau orang Jepang yang respect akan adanya tea time, tea hours itu ya, tradisinya nggak ada. Kita minum teh aja, dan memang tehnya dari Indonesia. Jadi harga yang murah yang cuma 5.000 satu boxnya, satu dusnya, ketimbang harga 50.000 tuh nggak ada perbedaan yang signifikan menurut mereka gitu. Oh ya wangi doang, mungkin ini cuma flavor atau apa. Nah sama si Tea Edik ini juga sama. Dan ketika orang mungkin jadi marketnya tuh benar-benar mengerucut banget gitu. Jadi PR tuh terlalu susah untuk jual barang ini. Dan restorannya sendiri sebenarnya diambang juga lagi hancur gitu. Dan jadi waktu saya ke sana, ternyata yang banyak datang tuh teman-temannya mereka juga gitu, yang kaum jet setnya lah gitu. Jadi saya nggak ngelihat benar-benar jalan gitu bisnisnya, makanya dia mau saya nge-rebranding gitu, tapi dengan pengalaman yang belum banyak akhirnya gagal gitu. Nah dari situ selesai ngelesain si kuliahnya ini, barulah akhirnya saya sebenarnya kerja sih. Jadi pada saat itu karena usaha saya masih belum jelas, nyoba ini nyoba itu serabutan gitu, belum ada penghasilan tetap. Mertua saya bilang maksudnya ya coba aja cari kerja buat ada pegangan gitu kan, mau nikah. Jadi saya nyoba kerja sebenarnya di perusahaan nama tis.co.id. Perusahaan ini sebenarnya mereka on demand printing di merchandise.
bisa kaos, bisa mug, bisa tote bag, apa segala macam, bisa bikin satuan. Namanya on demand, mau belinya 1, mau belinya 2, mau belinya 10, dicetak saat itu juga, dikirim saat itu juga gitu. Tanpa minimum quantity. Nah, ternyata di situ saya nemuin satu orang yang ternyata jadi jagoannya untuk yang ngasih duit lah buat mereka. Dan ternyata bisnisnya bukan dari platformnya, tapi dari B2B-nya itu. Mereka nawarin ke perusahaan bisnis merchandise dan bukan beli satuan. Belinya ribuan, puluhan ribu. Dan disitulah saya cuma 3 bulan sebenarnya probation. Setelah itu saya ajak dia untuk bikin bisnis sendiri dari situ. Bangun dari situ. Kenapa? Karena kebetulan saya juga ngeliat orang tersebut kurang dihargai lah di situ. Maksudnya banyak hal-hal yang ternyata dia masih bisa lah diutilize lagi gitu, potensinya masih bisa digali lagi, makanya akhirnya saya bikin sendiri gitu, kita bangun sendiri yang khusus B2B-nya gitu. Akhirnya lahirlah si Kurasi ini. Cuman sebenarnya awalnya namanya pakai PT-nya ibu saya dulu nih gitu, pakai PT propertinya ibu saya dulu karena ya kita belum punya modal gitu, belum punya modal sama sekali. Nah, tapi itu juga saya nekat sebenarnya. Yang saya tidak tahu adalah ternyata perusahaan itu ketika mau mesen barang, semua bayarnya tempo, bayarnya mundur, bayarnya nggak langsung di depan. Berarti kan saya butuh modal lagi kan gitu. Kalau misal proyeknya 100 juta, saya harus siapin modal 80%-nya, anggaplah karena margin saya 20%-nya. 80 juta gitu. Wah, duit dari mana gitu. Saya akhirnya coba ke investor yang dulu nih, yang di fintech tadi. Saya coba ke dia, Pak, saya ada bisnis ini nih, gini. PO-nya udah ada, semua bisnisnya udah ada, tinggal modalnya aja nih, gitu. Gimana kita bisa pakai kontrak atau per project aja, atau gimana nih, gitu. Tapi ternyata pada saat itu, tuh tahun 2016-2017, pada saat itu, setelah masa-masanya startup itu booming, banyak yang bermekaran, jadi dari Gojek, Grab, muncul akhirnya ada Uber, Jack, Lady Jack, sampai nama semua Jack-Jackan banyak banget. Itu mulai pada mati-mati tuh, bisnisnya pada hancur-hancur. Dan pada saat itu investor nggak ada lagi yang mau ngedanain sebatas ide, gitu. Yang mereka mau danai adalah ide yang proven dengan cara ya kalau kita datang ke mereka, mereka bilang ya udah lu jalanin dulu bisnisnya. 6 bulan deh gue lihat keuangan lu kayak gimana. Mereka nggak mau lagi yang bakar duit nggak jelas, idenya gagal, kalah modal sama kompetitor, bubar gitu, duitnya hilang, angus. Jadi mereka udah mulai realize lah bahwa bisnis startup itu harus juga mandang revenue gitu, mandang profit, nggak hanya mandang valuasi. Nah, mereka nggak mau nih juga, saya juga gitu. Yaudah lu jalan dulu deh 6 bulan, ntar kita lihat lagi. Nah, akhirnya saya bingung dari mana. Nah, pada saat yang sama, ayah saya nawarin tuh gitu. Pada saat itu dibilang dia punya duit dari saham yang mau dicairin karena ternyata sahamnya turun terus nih gitu, dividennya kurang, dia bilang. Akhirnya ibaratnya modal papah lah gitu kan. Dia bilang, oh pasti boleh dong gitu. Nah, setelah 6 bulan jalan, kita lancar semua, mulai ambil proyek-proyek yang besar, baru nih ditawarin sama mereka, masih butuh modal nggak, Vi gitu. Saya bilang, oh butuh banget dong gitu untuk kita growing. Akhirnya join lah ke mereka. Jadi mereka bikin satu venture capital, ibarat terus kita disediain satu kantor. Pertama ada di Jalan Bangka, pertama masih dalam bentuk coworking space gitu, jadi bareng-bareng yang lain. Nah dari situ setahun, tahun kemudiannya kita di Kemang Timur gitu, di office sendirilah gitu, yang lebih besar, yang lebih proper gitu, bisa untuk warehousing, bisa juga untuk kita meeting sama klien gitu. Jadi kan awal-awal dulu 6 bulan pertama saya meeting di rumah tuh. Jadi dari Lotte Group gitu, mereka datang ke rumah, benar-benar datang ke rumah. Lah ini rumah, dia bilang, ada kucing saya lewat-lewat gitu. Mereka ketawa-tawa lah gitu. Cuman ya memang namanya ini, yang penting bisnisnya benar gitu kan. Dan lokasi bisnisnya memang atas nama PT di rumah ibu saya pada saat itu gitu. Nah, cuman akhirnya kita udah punya office sendiri, ya sampai pada pandemi kemarin lah gitu. Akhirnya kita sekarang semua full remote gitu. Gitu sih perjalanannya dari sulap band sampai akhirnya ke Kurasi sekarang. Gitu. Tapi sebenarnya, Kak, sebenarnya sekarang baru banget nih 2-3 bulan terakhir. Saya lagi, kalau sekarang saya sebenarnya ditarik ke perusahaan SEO ada gitu. Jadi modalnya udah ada, jadi venture capital juga besar.
gitu. Udah disiapin, jadi saya ditarik ke sana gitu untuk ngurusin bisnis development-nya. Dan satu lagi juga saya sebenarnya sekarang ada agensi khusus untuk ngurusin sales development gitu. Jadi buat perusahaan-perusahaan baru atau perusahaan-perusahaan besar mungkin yang ngerasa sales-nya kok kurang gitu, kayak mereka leads-nya leads-nya nggak ada yang pernah jadi convert jadi sales gitu. Nah kita provide itu, jadi ibaratnya people as a service gitu istilahnya. Jadi kita nawarin orang-orang nih, talent-talent untuk sebagai jadi salesnya gitu. Instead of dia nge-hire orang baru yang mungkin gambling kan, dia benar-benar jago nggak jualannya, ngerti nggak bisnisnya. Nah kita professionals yang memang research dulu bisnisnya, terus juga kita taruh orang gitu, account manager yang memang jadi representatif, sales representatif untuk perusahaan tersebut gitu. Nah kliennya udah ada 2 nih gitu sekarang yang udah jalan. Jadi berarti ini cara saya buat masuk ke dunia digital gitu, karena di Kurasi sendiri kita benar-benar pure konvensional, nggak ada platform, nggak ada apa, tapi kita sadar bahwa digital itu perlu, makanya saya belajar dari si yang baru ini gitu. Saya bangun yang baru sambil juga saya ngebangun platform untuk si Kurasi gitu. Nah platformnya seperti apa? Jadi saya sekalian ngejelasin tentang Kurasi. Kurasi itu kita sebenarnya sesederhana B2B pengadaan untuk barang-barang custom, merchandise, printing, signage, aparel gitu. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi apa yang unik dari kita, sebutannya unique selling point kita adalah kita nombokin dulu projectnya. Jadi kita bukan vendor. Jadi kita penjembatan antara vendor dengan UKM-UKM nih, UKM-UKM kecil yang kelasnya masih home industry bahkan ke bawahnya, dengan perusahaan-perusahaan besar gitu. Kita ngelihat bahwa UKM-UKM ini nih, mereka sebenarnya punya potensi gitu untuk growing. Mereka cuma sekedar di rumah kecil sewa, mereka jahit, mereka handcraft, mereka jual satuan gitu di pasar-pasar. Nah, kita masuk nih ke desa-desa. Kebetulan partner saya ini memang tinggalnya di Purworejo dia. Jadi banyak dia ke Bandung, jalan-jalan ke pabrik-pabrik. Ternyata di belakang pabrik tuh masih ada lagi yang kecil-kecil yang supply ke pabrik gitu. Ya kita akhirnya memberdayakan mereka lah gitu. Jadi mereka bisa jualan nih ke perusahaan tanpa harus punya modal. Kita yang danain projectnya, kita yang cariin projectnya. Mereka tinggal produksi sesuai demand kita gitu. Jadi mereka nggak pusing lagi nyari jualan tuh gimana sih gitu. Mereka juga kan nggak punya CV, bahkan PT nggak punya CV, apalagi terus mereka nggak punya modal, legalitas nggak ada, gimana caranya mereka bisa growing gitu. Nah akhirnya kita bantulah dari segi itu gitu. Berangkat dari situ kita bikinlah Kurasi tadi. Tapi ternyata sepanjang jalan kita semakin besar, kita ternyata butuh lagi nih modal. Nah akhirnya kita mau ciptain lah nantinya nih ke depannya, goals 1-2 tahun ke depan kita mau nyiptain platform untuk crowdfunding gitu. Jadi untuk investor-investor kita kan sekarang masih internal nih gitu, ke teman-teman yang kenal, terus ke network saya, ketika ada project ibaratnya cuma via WhatsApp lah atau via third party CRM tools gitu yang ada di cloud gitu, cloud base itu. Nanti saya share di situ nih, saya udah punya project nih misalnya 300 juta, modalnya 200 juta. Nanti mereka tinggal isi gitu. Oke, saya mau 100 juta, saya mau 10 juta doang gitu. Nah, goals-nya adalah kita bikin platform itu. Gitu. Platform itu nanti akan mereka ya tinggal akses aja, mereka tinggal transfer dananya. Oke, gue mau transfer segini atas nama ini gitu. Dan mereka bebas mau spread uangnya supaya resikonya lebih rendah ke beberapa project, itu bisa gitu. Nah kalau sekarang karena masih manual, jadi satu orang hanya bisa ke satu project aja gitu. Nanti sih goals akan kayak gitu tuh, supaya cuman PR terbesarnya adalah kalau kita bikin platform crowdfunding, intinya kan berarti kita memutarkan duit investor, uang investor kita putar, itu kita harus punya license OJK. Nah itu yang berat tuh untuk masuk ke sana. Jadi kita makanya agak maju mundur bikin nggak ya gitu. Takutnya kalau kita udah bikin belum punya license nanti kita kena dendanya. Kalau kita nggak kerjain juga kayaknya nanti makin mundur gitu. Makanya kita masih holdnya di situ dulu nih gitu. Kita lihat dulu needs-nya seberapa banyak sih untuk orang-orang invest di project-project yang kita punya. Karena kita ada kompetitor yang sama bisnisnya,
tapi mereka ambil bisnisnya dari perusahaan lain gitu. Jadi perusahaan lain yang butuh modal mereka ambil. Memang lebih simpel kelihatannya, tapi resikonya kan jauh lebih tinggi. Mereka nggak tahu, kita benar-benar nggak tahu nih, apalagi sebagai investor, project itu dijalanin atau enggak. Jaminan terbesarnya purchase ordernya. Oh, ada bukti bahwa ada pemesanan dari Shopee misalnya perusahaannya. Tapi kalau itu saya bisa provide gitu dari kurasi. Nah, kalau si kompetitor saya ini nggak bisa. Gitu. Mereka cuma ada project aja gitu. Jaminannya adalah si perusahaan itu gitu. Nah, itu seringkali memang saya lihat ya ada yang telat, ada yang apa. Apalagi lagi pandemi gini banyak banget perusahaan-perusahaan yang telat bayar ke vendor atau bahkan nggak bisa bayar gitu karena nggak ada uangnya, yang akhirnya banyak vendor-vendor tutup tuh, vendor-vendor kecil gitu. Diperparah dengan PSBB, PPKM kemarin, di mana vendor-vendor, pabrik-pabrik besar, kecil, home industry, nggak boleh berkumpul dalam satu tempat gitu, nggak boleh ngantor, nggak boleh kerja nggak boleh WFO. Jadi akhirnya banyak yang tutup gitu karena banyak yang nggak masuk, pekerja cuma sedikit, sedangkan load permintaannya tetap banyak sebenarnya. Kalau orang bilang, wah event-event offline udah nggak ada tuh di mall di mana Grab nggak bikin-bikin lagi, berarti lu kurang dong. Iya memang ada penurunan, tapi sebenarnya nggak sesignifikan itu karena sebenarnya kita kan jual apapun yang barang custom. Nah kita juga jual APD. Gitu kita lihat momentumnya. Kemarin pada saat pandemi bisnis lagi turun untuk merchandise barang custom, ya kita jual ya bikin APD gitu yang tailor sesuai kebutuhan si klien. Ada yang minta untuk apa? Mintanya yang benar-benar untuk dokter gitu, untuk nakes, kita bisa bikinin. Yang bikinnya hanya untuk biar bisa ke kantor aja untuk orang-orang pabrik gitu, yang bahannya spunbond, bisa juga gitu. Jadi kita sebenarnya ngelihat momentum juga pada saat itu, ngelihat peluang lah gitu, karena kita tahu merchandise cukup turun. Walaupun sebenarnya kalau yang digital kayak e-commerce Lazada, terus Tokopedia, Shopee, itu kalau ke kita masih banyak tuh permintaannya gitu, dan mereka kan eventnya banyak, ada 77, yang 99, ini bentar lagi 99 nih, ada Lazada kita juga gitu. Ya, ya. Gitu. Panjang penjelasannya. Iya. Ini apa yang menarik tadi ini apa? UKM ya, UMKM kecil. Nah, artinya kalau boleh kakak bilang, sebenarnya ini awakening the giant within, membangunkan raksasa kecil ya, maksudnya kurasi dalam hal ini menjadi penjembatan dari mereka yang tidak terlihat bisa menjadi lebih terlihat gitu. Betul. Kemudian yang kedua tentang UMKM tadi, sejauh ini apakah hanya sekadar blowing up produk saja, ataukah memang ada upaya-upaya juga untuk edukasi ke mereka, jadi bagaimana bisnis yang beradab atau mungkin bagaimana ya katakanlah ilmu bisnis ke mereka lah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait tadi, ini mungkin juga belajar dari tadi, saya ingin tanya tapi ternyata sudah dijawab ya. Jadi kan dulu si Valri mungkin belum prepare ya, ternyata musik bergeser, berganti genre. Nah, ini mungkin kurasi sudah belajar dari situ secara tidak langsung, bahwa kita jangan mudah berpuas diri saat ini, tapi kita harus planning ke depan akan seperti apa. Nah, termasuk barangkali juga nanti ada rencana, kan tadi mau bikin crowdfunding juga kan, berarti ada kemungkinan nanti akan dilempar ke pasar, ada initial public offering juga nantinya, bisa jadi akan seperti itu ya kurasi ya. Kalau sampai IPO sih sebenarnya enggak sih gitu, karena sebenarnya belum ada pengalaman di sana, dan juga agak mengerikan juga sih, soalnya kita di sini platform itu juga balik lagi itu gimmick aja sih nantinya untuk kita bisa dapat investor venture capital gitu, yang memang bisnisnya ngelihat valuasi. Karena walaupun kita bisnis benar-benar menghasilkan profit, bukan yang sekedar bakar duit, gaji orang banyak, habis itu nggak ada profitnya, kita nggak dilirik sama sekali sama venture capital, karena dianggap, ini bukan digital, nggak ada yang bisa divaluasi, dan memang kita seperti agensi, karena kita kan bukan yang punya ininya kan, bukan yang punya pabriknya, bukan yang punya home industry-nya.
tapi kita hanya penengahnya aja. Jadi mereka nganggapnya adalah ya kita seperti agensi yang kerjaannya dari project to project gitu, bukan ke B2C atau ke B2B yang tinggal disebar jalan gitu. Enggak, ini by project, benar by project only. Walaupun sih sebenarnya di balik itu tadi pertanyaan nomor 2, kita juga educate si vendor gitu supaya mereka gini, kalau PR terbesar menggunakan vendor-vendor kecil adalah mereka biasanya yaitu tadi etikanya, mereka nggak tepat waktu, bikin suka asal-asalan. Nah, kita biasanya ajarin. Kebetulan partner saya memang mengerti tentang di dunia aparel gitu, jahit-menjahit. Jadi dia educate ke mereka, ini yang bagus, ini yang nggak perlu dilakuin. Sebenarnya kalau untuk jahit-jahit itu kan contoh di Bandung itu mereka memang udah ahlinya gitu, orang tahu lah di Bandung jahit-jahit baju itu konveksi gitu nomor 1. Tapi yang mereka nggak tahu adalah teknologi-teknologi terbaru, misal untuk sablon. Ada sekarang sablon yang model printing. Nah, mereka kan nggak punya modalnya nih. Kadang kita terbantu juga gitu. Nih Mas, kita ada modal, nanti kita potong per project-nya nih gitu. Jadi Mas bisa punya dulu barangnya, bisa jualan dulu, nanti bisa nyicil gitu. Ibaratnya kita berdayakan juga dari sisi itu. Ada juga beberapa vendor yang mereka pada saat pandemi kemarin ya hampir tutup gitu. Akhirnya kita beli konveksinya, mesin-mesinnya. Ya ibaratnya si pemiliknya itu sekarang jadi mandor gitu, kerja sama kita gitu. Yang penting hidup dulu Mas gitu. Soalnya kita project ada nih gitu. Ya kita juga selamatkan mereka lah gitu, karena mereka kan juga kaki tangan kita pada saat yang sama gitu. Itu sih untuk education-nya ke mereka. Dan ya tapi kita juga nggak ngedorong mereka untuk sampai bikin perusahaan sendiri, CV sendiri gitu, karena mereka juga mereka bukannya nggak mau maju ya, tapi lebih tepatnya sudah nyaman lah dengan posisi sekarang. Yang penting punya duit, menghasilkan, sudah cukup gitu, nggak perlu sampai jadi PT. Mereka keribetan, takut urusan pajak, urusan legalitas tadi gitu, dan mereka kan adanya di desa-desa tuh gitu, susah gitu untuk menembus ya bikin PT atau CV yang ada di sana gitu. Mereka ribet lah urusan itu. Mereka maunya udahlah Mas aja yang jualin gitu. Kita tahu beres aja, yang penting proyeknya ada gitu. Iya, iya, iya. Itu yang terjadi biasanya memang seperti itu ya. Apalagi untuk di wilayah-wilayah mungkin kecil, katakanlah pedesaan, memang mereka lebih nyaman. Itu tadi yang Raffi bilang, ya udah kita udah bisa kayak gini, zona nyaman kita, Mas aja yang jual. Jadi itu sebuah situasi yang memang sulit untuk diubah ya, karena itu mungkin sebuah budaya. Tapi sejauh ini bagaimana Raffi menampung nggak mati ini zona nyaman, tapi zona nyaman dalam arti sebenarnya bukan zona nyaman, karena kalau mereka berpikir punya mindset seperti itu terus mereka akhirnya kan nggak maju-maju. Artinya bagaimana Raffi menampung bahwa oke, zona nyaman tetap kamu jalankan, tapi kamu juga tetap harus belajar gitu, supaya nggak, ya namanya orang pasti pengennya berubah kan, nggak selamanya di zona itu. Kira-kira yang menurut Raffi sejauh ini seperti apa cara merangkul mereka supaya mereka juga zona nyamannya ke jalan, tapi mereka juga harus berani untuk keluar dari zona nyaman gitu, termasuk dengan belajar ilmu baru atau mungkin mencoba hal baru. Sejauh ini seperti apa? Oke, kalau untuk sekarang sebenarnya salah satunya untuk mendigitalisasikan mereka gitu. Jadi mereka kita ajarin sistem-sistem untuk supply chain. Ini yang agak sulit sebenarnya, karena mereka balik lagi, kalau saya tawarin untuk mereka bisa growing secara bisnis, itu mereka terkendala oleh legalitas tadi. Ketika mereka makin besar, mereka nanti akan ditanyakan entah sama orang pajak atau di mana nih legalitasnya gitu, karena nggak ada sama sekali. Mereka pun juga sebenarnya kita bantu untuk mereka bisa memberdayakan ini. Jadi ibu-ibu yang biasa rumpi-rumpi, tetangga-tetangganya, nah itu mereka yang bantu jahit tuh, gitu. Mereka yang bantu jahit, bantu bordir, gitu-gitu. Jadi mereka pun juga memberdayakan orang situ, gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk pemberdayaan saya lebih fokusnya di digital. Jadi gimana mereka bisa
ngatur supply chain tadi, pengiriman ke kita, pengiriman ke klien, gimana nanti stocking barang, gimana mereka bisa keeping SKU itu ya mereka bisa atur lah SKU-nya rapih. Jadi sama kita juga datanya sama gitu. Kita punya SKU sama datanya mereka sama. Nah, mereka kita ajarin lebih di digital aja gitu. Jadi supaya nggak ada miss gitu. Itu balik lagi, itu juga masalah di kita juga nantinya kalau misalnya mereka nggak kita ajarin soal sistem-sistem untuk supply chain itu, akan ya awal-awal sih kita sering banget tuh masalah barang pas sampai ternyata QC-nya banyak yang hancur gitu-gitu. Ya kita juga kasih tahu untuk QC baiknya gimana untuk manage orang, karena mereka semua manage sendiri. Saya bilang coba kamu hire misalnya untuk orang khusus QC aja gitu. Nanti, nah mereka sendiri juga punya kendala tuh di logistik. Mereka jauh, JNE itu kalau mau ke daerah mereka itu masih 1 jam lagi, jadi nggak bisa naik motor, mereka naik mobil. Jadi mau barangnya cuma 1 sampel dari klien saya gitu, yang mau dilihat sama pabrik atau sama home industry-nya itu jauh gitu. Jadi makanya saya bilang yaudah kita sewa mobil gitu khusus untuk bolak-balik ke JNE gitu atau ke kargo terdekat untuk kirim ke Jakarta gitu. Jadi itu sih sebenarnya dari sisi digitalnya itu yang saya ini develop lah untuk mereka. Ya. Berarti memang mau tidak mau sekarang sudah masuk industri digital, jadi siapapun harus mau nggak mau, suka nggak suka terkena imbasnya ya. Betul. Terus ini kalau bicara konkret ya, maksudnya ini misalnya kakak ada usaha katakanlah kerajinan tangan begitu. Sejauh ini biasanya yang dilakukan oleh kurasi apakah bisa dibilang aktif dalam ini terus mendatangi pusat-pusat potensi lokal, mencari tahu, kemudian katakanlah itu menjadi semacam pusat data, ketika suatu waktu nanti kurasi membutuhkan atau ingin bekerja sama, tinggal menghubungi mereka, ataukah dalam hal ini potensi lokal ini bisa inisiatif sendiri untuk menghubungi kurasi, katakanlah apakah nanti dengan menyampaikan atau presentasi atau barangkali dengan memberikan proposal atau yang lain, seperti apa sejauh ini? Apakah kakak bisa langsung ke kurasi atau sebenarnya kurasi sendiri yang nanti akan terjun langsung ke daerah-daerah? Oke, nah kalau itu bisa dua-duanya tuh Kak. Jadi kita itu di website kita juga ada tuh di bagian vendor. Jadi kita tinggal kirim email aja dari vendor, kirim proposal, kirim ya seperti company profile lah gitu, foto-foto produknya, foto-foto mesin-mesinnya gitu, foto tempatnya mereka. Nanti dari tim kita yang akan akan review gitu. Kalau misalnya memungkinkan, ya di saat pandemi ini akan agak susah sebenarnya. Cuma kalau memungkinkan kita bisa site visit gitu untuk melihat kondisinya seperti apa gitu. Kita selalu membuka peluang untuk vendor-vendor baru, terutama untuk handcraft kerajinan Indonesia yang memang unik-unik gitu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa yang pemesanan utama dari klien-klien besar kita pasti barangnya akan itu lagi. Apparel gitu, terus tote bag, barang-barang yang itu lagi sih sebenarnya. Gitu. Tapi beberapa klien yang startup besar gitu, yang unicorn, mereka tuh suka minta consult dari kita, consulting gitu. Mereka minta, Mas, apa nih barang-barang merchandise baru yang bisa kita utilize untuk user kita gitu. Nah, ketika ada pembicaraan soal itu, barulah kita minta para handcrafter inilah gitu untuk ada nggak barang baru lagi nih gitu. Kita mau jualan apa lagi? Kayak kemarin WWF Indonesia, mereka kan selalu menggerakkan eco-friendly. Nah, barang yang mereka pesan, apapun barangnya, apapun merchandise-nya, itu harus eco-friendly, termasuk printing. Jadi kayak kertasnya harus daur ulang. Terus notebooknya itu yang hardcover, tapi yang harus bahannya eco-friendly. Terus kita pun kirim ke mereka, nggak boleh pakai plastik gitu. Mending pakai dus atau pakai karung yang terbuat dari singkong misalnya, yang plastik singkong itu, apapun pokoknya eco-friendly. Nah kalau kayak gitu-gitu kita akan butuh banyak tuh untuk kerajinan tangan gitu, karena mayoritas nggak bisa dipakai mesin gitu, karena tipe kertasnya beda,
gitu. Atau misalnya pembuatan tas-tas, balik lagi yang eco-friendly juga gitu, atau tas-tas yang unik ya. Kemarin semenjak pandemi itu lagi rame tuh tas-tas lipat gitu. Jadi yang tasnya ukuran segini bisa dibuka langsung jadi backpack gitu. Itu lagi permintaannya banyak tuh gitu ke kita. Apalagi semenjak pandemi ini semua bawa tas sendiri, udah mulai di Jakarta full nggak boleh ada plastik. Tas-tas tote bag lipat kecil yang bisa dibawa di tas kita juga yang kecil, jadi banyak tuh permintaannya gitu. Ya berarti mungkin peran kurasi secara tidak langsung membantu Kementerian Ekonomi Kreatif juga ya. Jadi Betul, kepanjangan. betul. Pasti mereka kan Insya Allah. kan namanya kementerian pasti juga punya keterbatasan ya. Bukan keterbatasan, mungkin perlu support dari pihak-pihak yang memang bisa memaksimalkan potensi lokal, bisa lebih terberdayakan lagi. Mungkin terakhir Kak Raffi, harapan Kak Raffi terutama untuk para perajin lokal, para handicrafter yang supaya mereka juga bisa, mungkin kalau dikontekskan dengan yang tadi, zona nyaman juga tetap jalan, tapi juga jangan lupa untuk terus inovasi, terus belajar. Kira harapan Kak Raffi seperti apa, terutama untuk para perajin lokal itu? Oke. Untuk para pengrajin, ya itu sih tadi untuk digital gitu. Mereka harus jangan terlena dengan zona nyamannya, mulai terbuka dengan digital, ya minimal masuk ke e-commerce gitu, mulai tawarkan produk-produknya di e-commerce gitu, supaya perusahaan seperti Kurasi juga bisa tahu dan aware lah akan adanya mereka gitu. Karena sebelum pandemi ini kita benar-benar datengin ke satu-satu tempat gitu, kanan kiri, ke desa-desa gitu, untuk bisa dapat harga termurah dengan kualitas yang bagus gitu. Kita untuk bisa mencari itu semua masih manual gitu. Kalau misal mereka udah masuk ke digital, kita akan lebih mudah mengenal mereka. Mereka juga bisa boost revenue mereka karena kita bisa bantu jualin gitu. Terutama yang ada di Bali gitu. Nah, di Bali udah mulai nih sekarang mereka masuk go digital gitu, masuk ke dunia digital. Mereka naruh di e-commerce, mereka bikin website sendiri atau minimal Instagram gitu. Karena juga pandemi ya gitu, mereka nggak bisa jualan di dalam Bali, turis-turis nggak ada yang masuk, jadi mereka mau jual ke lokal via Instagram tadi atau digital gitu. Akhirnya banyak juga ketemu di Bali banyak yang apalagi kalau Bali tuh menggaungkan eco-friendly sekali gitu, anti plastik segala macam. Jadi banyak barang-barang unik yang saya hanya temuin di Bali gitu. Jadi balik lagi untuk para pengrajin, nomor satu adalah ya adaptable gitu, harus adaptable dengan zaman. Saat ini dunianya digital, ya ikutin apa yang lagi trennya sekarang gitu, supaya tetap bisa maju dan growing. Iya. Go digital ya, mungkin kata kuncinya ya. Iya, betul. Terima kasih banyak Kak Raffi, sudah hampir 1 jam kurang lebih. Iya. Mungkin pertanyaannya hanya beberapa, Sama-sama. tapi penjelasannya cukup komprehensif. Sebenarnya pasti kita mungkin nanti ada edisi 2 insya Allah ya. Boleh, siap. Terima kasih, semoga Kurasi terus tumbuh, karena kakak juga ini Amin. ada semacam kebanggaan ya, artinya bisnis tidak semata untuk profit saja, tapi juga ada tadi upaya edukasi, menumbuhkan potensi-potensi lokal yang mereka butuh teman gitu, yang butuh teman untuk belajar berbisnis seperti itu yang kakak sangat salut. Dan mudah-mudahan Kak Raffi selalu sehat, si kecil tidurnya pulas ya, dan semoga lekas kembali normal. Iya. Bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga Kak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak izin live ya. Oke Kak, siap. Saya juga Kak.